Siswa tingkat SD dan SMP di kawasan Lembang harus mendapatkan perawatan tim medis di beberapa fasilitas kesehatan pada Selasa malam. Mereka mengalami gejala yang sama, yaitu mual, pusing hingga muntah usai menyantap menu MBG. Sebanyak 115 siswa tingkat SD dan SMP diduga keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis MBG yang dibagikan siang hari. Satu persatu mobil ambulans tiba di klinik Sespim Polri, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk mengantar para korban. Sejumlah orang tua terlihat berkumpul untuk menunggu hasil pemeriksaan tim medis terhadap korban yang rata-rata merupakan pelajar SD dan SMP. Kedatangan pasien korban keracunan massal ini bergelombang sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada korban mengeluhkan gejala sama, yaitu pusing, kemudian mual hingga muntah. Awalnya tuh jam 2 lah, jam 2 tuh ada 7 orang pertama. Saya sangka tidak akan ada pertama, ternyata setelah jam 4 sampai dengan sekarang tuh masih ada dan ini mungkin terakhir. Belum diketahui pasti penyebab keracunan, namun diduga berasal dari salah satu menu, yaitu ayam sayur yang sudah basi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Tidak hanya memberikan dampak besar kepada anak-anak, pemerintah meyakini program MBG juga mendorong kemandirian pangan. Pemerintah menarget 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Optimistis target tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan program MBG dinilai mulai terlihat sempurna. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan dampak yang sangat besar kepada anak-anak, namun juga mendorong kemandirian rakyat melalui kemandirian pangan. Tidak mudah ya, memberi makan 82,9 juta orang. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, bayangkan 82,9 juta orang. Kalau kita perlu telur satu orang, kita perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Kita perlu 82,9 juta buah. Kita perlu 82,9 juta sayur, ikan, ayam, nasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu berikutnya tidak boleh ditawar-tawar, artinya kita harus swasembada. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membentuk tim pelaksanaan harian. Tim tersebut akan memonitor pelaksanaan MBG setiap harinya untuk terus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto menilai program makan bergizi gratis masih perlu pembenahan. Pasalnya program unggulan pemerintahan Prabowo ini masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kasus keracunan makanan hingga efektivitas penggunaan anggaran yang besar. Ia menekankan pentingnya penerapan standarisasi dan sertifikasi ketat serta rasionalisasi target agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran. Selain itu, transparansi perlu dijaga untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Target utamanya harus diingat teman-teman, MBG itu bukan untuk ekonomi ya, tapi kesehatan dan perbaikan gizi. Jadi kalau yang diunggul-unggulkan ekonominya, saya khawatir nanti pelaksanaannya serampangan lagi gitu ya. Ada kasus keracunan dianggap kecil begitu, padahal kan ini bukan memproduksi benda gitu ya. Ini kan hitungan errornya itu ya tentang nyawa. Pemerintah menyayangkan keberadaan minimarket yang dinilai membunuh UMKM desa. Perkembangan minimarket terus menjamur di saat pemerintah mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih Metuk di Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah resmi beroperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengecek langsung aktivitas di Koperasi Merah Putih ini. Kopdes Merah Putih Metuk memiliki 700 anggota dengan omset mencapai 125 juta rupiah.
Kopdes Merah Putih didirikan untuk meningkatkan ekonomi desa. Tak hanya itu, UMKM di desa pun diharapkan terbantu atas keberadaan koperasi ini. Saya yakin bahwa akan ada perputaran uang yang besar di desa, akan ada pertumbuhan ekonomi di desa, kemudian juga akan memakmurkan masyarakat desa. Ini yang diinginkan oleh Presiden supaya masyarakat ini akan maju. Namun Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyebut ekonomi desa sulit berkembang karena adanya gurita minimarket besar. Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Caimin juga apresiasi para bupati yang membuat perda guna atasi gurita bisnis minimarket. Keberadaan minimarket ini dinilai tak libatkan produk-produk UMKM yang ada di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2025 di salah satu bilangan mal di Jakarta Pusat. Perayaan ini diharapkan menjadi momentum bagi pelaku ekonomi kreatif tanah air dalam berinovasi dan berkolaborasi bersama menciptakan produk aircraft bertaraf internasional. Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kampanye Oktober Kreasi pada perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2025 atau Hekrafnas 2025. Hekrafnas 2025 merupakan ajang kolaborasi heksahelik para pelaku ekraf di seluruh Indonesia dalam memajukan ekonomi kreatif tanah air. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar optimis perayaan Hekrafnas 2025 ini mampu menghasilkan perputaran roda ekonomi mencapai 50 miliar rupiah. Ini bentuk nyata yang kita sajikan bahwa ekonomi kreatif itu geraknya benar-benar loh dari seluruh pelosok Nusantara. Tadi kan sudah kita kerjasama dengan Gekraf, juga ada teman-teman dari DPR MPR, juga ada teman-teman dari komunitas dan dari swasta juga di sini kan. Jadi inilah hexahelix yang terbentuk yang kita sajikan dan ada aktivitasnya semua. Diharapkan di bulan Oktober ini perputaran ekonomi karena ekonomi kreatif minimal 50 miliar. Kita menyelenggarakan Pekan Belanja Ekraf yang bertujuan untuk mendorong transaksi daripada pelaku-pelaku ekraf bisa mendapatkan customer atau konsumen lebih banyak lagi. Kemudian nanti juga ada apresiasi buat konsumen yaitu berupa undian berhadiah. Kegiatan ini merupakan bukti nyata aktualisasi dan sinergi pelaku kreatif bersama lintas sektor dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia serta menjadi pondasi utama dalam membangun bangsa. Dari Jakarta, Fakih Satrio iNews melaporkan. Pemirsa, Puspadaya Perindo berikan sosialisasi kepada guru terkait hak anak dan pencegahan kekerasan pada lingkungan sekolah di SDN Pesanggerahan 03 Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut memberikan rasa nyaman bagi anak dan menjadi sekolah yang ramah anak. Berkolaborasi dengan KPAI, Puspadaya Perindo menggelar sosialisasi kepada guru terkait hak anak dan pencegahan kekerasan pada lingkungan sekolah di SDN Pesanggerahan 03, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut memberikan edukasi kepada guru agar memahami hak anak dan juga mencegah terjadinya kekerasan di sekolah. Kita harus terus mengencarkan sosialisasi bagaimana warga di satuan pendidikan itu memahami terkait hak-hak anak pastinya. Dan selain hak-hak anak juga penting, anak disadarkan akan tanggung jawabnya. Sehingga tidak overlapping ya, menuntut hak tanpa sadar akan kewajibannya. Ini menambah pemahaman baru terhadap guru-guru maupun semua warga sekolah. Dari tadi apa yang disampaikan oleh narasumber itu cukup luar biasa, menginspirasi dan mudah-mudahan kita semua bisa terus bergandengan tangan, berkolaborasi agar anak-anak semuanya memiliki hak terlindungi dan mereka bisa hidup dengan aman dan nyaman. Puspadaya Perindo akan terus melakukan upaya-upaya dalam bentuk advokasi dan edukasi terhadap guru karena guru tersebutlah yang bersentuhan langsung dengan anak-anak. Tentu saja gerakan ini bukan menjadi gerakan yang pertama dan terakhir, tapi pertama dan untuk mungkin 1000 gerakan lagi dari Puspadaya. Dan kami sangat terbuka untuk sekolah-sekolah lain yang akan mengajak kami kerjasama dan akan mengedukasi guru maupun anak itu sendiri. Dan juga untuk orang tua siswa.
Melalui sayap partainya, Puspadaya Perindo, Partai Perindo terus bergerak dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Rama Romadona, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah Sindo siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Akhir kata saya Fajar Wayong beserta kerabat kerja undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.